Saya tidak tahu apakah pasien itu minum obat di depan petugas apa enggak, tapi saya yakin pasti minum obat depan petugas. Yang saya khawatir itu obatnya dibuang. Tapi saya yakin tidak. Dan yang sekarang ini Pak Rey, bukan cuma soal bahwa kepatuhan apalagi sebagainya yang dihadapi pemerintah dan tenaga medis sih, tapi soal kepercayaan. Kepercayaan. Banyak tudingan-tudingan bahwa ini berkembang dari teori konspirasi sih yang menuding sembarang-sembarang seperti yang terjadi di Manado atau Gorontalo itu kan viral betul itu. Ya. Dan klarifikasinya tidak viral begitu. Kasus yang disebar pertama itu yang viral. Klarifikasinya misalnya dari pihak rumah sakit itu tidak menyebar luas. Ada klarifikasinya. Jadi Saya pikir penundaan masalah kesembuhan ini itu terkait pada banyak faktor. Mau konspirasi atau mau tidak, intinya sekarang ini masalah ada di depan kita, di depan mata. Dan kondisi hari ini kan kita masih ada dalam kondisi kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Public health emergency. Nah, maksud saya Pak Ray, kalau ada tambahan kasus begitu, sudah ada beberapa statement-statement di komentar di beritanya teman-teman itu, saya baca sih yang di Jayapura ya. Sudah langsung sebut itu hoax, apa begitu yang penambahan kasus ini. Ya. Maksudnya ini bukan lagi soal dia mau patuh atau tidak terhadap anjuran misalnya protokol kesehatan, tapi mereka masih tidak percaya bahwa COVID ini barang yang nyata ada walaupun tidak bisa dilihat. Ya, sama dengan HIV. Jadi orang menunggu banyak kejadian kematian dulu, baru orang percaya. Jadi, ya kalau saya lihat ada dua hal secara umum yang memang kita diperhadapkan tantangan COVID hari ini di dunia manapun. Tantangan yang pertama adalah tantangan dari sistem pelayanan kesehatan. Kemudian tantangan yang kedua adalah tantangan dari community dan sosial. Komunitas dan sosial itu ada dua hal juga yang bisa kita bagi, yaitu komunitas dan individu. Nah, komunitas atau kelompok ini itu hanya bisa kita kendalikan dengan membuat regulasi. Sementara individu ini butuh memang pendekatan secara terus-menerus. Jadi ini menggambarkan bahwa COVID tidak hanya berdampak kepada dampak kesehatan. Menurut saya dampak kesehatan, masalah kesehatan dari sisi medis sudah bisa ditangani. Ya. Treatment berikutnya adalah treatment sosial. Social trust, tingkat kepercayaan sosial terhadap masalah ini. Nah, ya. Saya pikir ada pembelajaran penting di Papua terkait dengan HIV. HIV itu dari awal-awalnya orang tidak percaya karena melihat stadium orang yang ditemukan adalah stadium dini, tidak menimbulkan gejala. Nah, nanti masyarakat mulai percaya ketika kita masuk pada jumlah kasus kematian yang mulai tinggi, diawali dengan kasus-kasus terminal yang ditemukan. Gitu. Yang ditemukan di ujung-ujung hidup ini. Iya. Di situ baru masyarakat mulai percaya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah HIV itu menjadi pembelajaran penting khususnya di tanah Papua. Karena hambatan terbesar tadi adalah hambatan social trust, kepercayaan sosial, baik itu individu maupun secara komunitas. Oke. Nah, untuk berhadapan dengan ini maka regulasi harus perlu diterapkan. Kalau HIV kan ada perdanya. Sebenarnya sudah banyak kebijakan terkait dengan kebijakan terkait dengan penanggulangan COVID.
Perda pun kalau misalnya ini tidak dilakukan dengan baik, karena hampir sebagian besar perda ini itu justru menjadi dokumen yang sifatnya administratif. Padahal mestinya itu kan harus diimplementasi, diawasi. harus aplikatif. Betul. Kita mulai kan? Sabar, saya lihat berapa peserta ini kah? Peserta sudah termasuk saya 11. Lumayan lah. Sebisa ya? Siap. Separuh dari forum. Baik, teman-teman pers sekalian, saya menyampaikan selamat malam dan banyak terima kasih karena di malam hari ini kita boleh bertemu lagi setelah 3 hari lebih kurang. Kami dari gugus tugas tidak melakukan video conference, tetapi mengupdate kasus melalui media WhatsApp grup yang mana kami hanya melaporkan perkembangan-perkembangan kasus. Pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman pers yang masih boleh bersama-sama dengan kami. Rekan-rekan pers, sebagaimana yang sudah disampaikan atau dipublikasikan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Papua, di hari ini kami perlu melaporkan ada penambahan 10 kasus terkonfirmasi dari Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 8 spesimen dan dari RSUD Mimika sebanyak 2 spesimen. Tetapi di sisi lain kami pun mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas doa masyarakat, atas kerja keras para tim medis, sehingga di hari ini meskipun ada terjadi penambahan 10 kasus, namun hari ini pula, atau tepatnya dalam 24 jam terakhir, dinyatakan 10 pasien yang selama ini ditangani oleh tim medis Rumah Sakit Tembagapura dinyatakan sembuh. Berikut ini kami menyampaikan data nama-nama pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu kasus 208 dengan inisial FNY, laki-laki usia 47 tahun. Kemudian kasus 095, inisial SNY, laki-laki usia 50 tahun. Yang berikut adalah kasus 100 dengan inisial DDT, laki-laki usia 46 tahun. Kemudian kasus 135 dengan inisial ISM, laki-laki usia 42 tahun. Yang berikut adalah kasus 165 dengan inisial LMR, laki-laki usia 54 tahun. Yang berikut adalah kasus 212 dengan inisial MHR, laki-laki usia 25 tahun. Kemudian kasus 224 dengan inisial BRR, laki-laki usia 40 tahun. Kasus 225 dengan inisial EDG, laki-laki 33 tahun. Kasus 226 dengan inisial DJW, laki-laki usia 50 tahun. Dan yang terakhir, pasien ke-10 yang dinyatakan sembuh di hari ini, yaitu kasus 274 dengan inisial GGK, laki-laki usia 27 tahun. Rekan-rekan pers sekalian, dengan bertambahnya 10 kasus atau pasien yang ditangani dan dinyatakan sembuh, maka secara kumulatif hari ini jumlah pasien sembuh di Kabupaten Mimika sebanyak 127 orang. Dan tentunya saja kami menyampaikan banyak terima kasih kepada tim medis di Rumah Sakit Tembagapura yang sudah boleh melaksanakan pelayanan dengan baik kepada para pasien sehingga sudah bertambah jumlah pasien sembuh.
Demikian pula di RSUD, kami yakin dalam beberapa hari ke depan akan ada juga pasien yang dinyatakan sembuh. Yang berikut, rekan-rekan pers, terkait dengan penambahan 10 kasus baru di Mimika, yaitu yang pertama adalah kasus 292 dengan inisial ARW, laki-laki usia 46 tahun. Ini berasal dari Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian kasus 293 dengan inisial HKT, perempuan usia 55 tahun. Yang berikut kasus 294 dengan inisial OKP, laki-laki usia 39 tahun. Yang berikut adalah kasus 295 dengan inisial DKM, laki-laki usia 34 tahun. Kemudian kasus 296, inisial ELT, laki-laki usia 53 tahun. Kasus 297 dengan inisial SIT, SJT, laki-laki usia 38 tahun. Yang berikut adalah kasus 298 dengan inisial PRD, laki-laki usia 51 tahun. Yang berikut adalah kasus 299 dengan inisial ALP, laki-laki usia 30 tahun. Dan kasus 300 dengan inisial AYS, laki-laki usia 25 tahun, beralamatkan di Kuala Kencana. Kemudian yang terakhir, kasus 301 dengan inisial FRS, laki-laki usia 29 tahun, beralamatkan juga di Kuala Kencana. Rekan-rekan pers, dari 10 kasus yang penambahan baru ini, 8 kasus berasal dari Rumah Sakit Tembagapura, dan 2 kasusnya berasal dari RSUD Mimika, dan 2 pasien yang dari RSUD Mimika beralamatkan di distrik Kuala Kencana. Bapak Ibu rekan-rekan pers, di saat ini juga kami perlu menyampaikan situasi dan kondisi terkait dengan pasien dalam perawatan, orang dalam pengobatan, maupun orang tanpa gejala. Kita berterima kasih kepada tim medis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, yang mana di hari ini dilaporkan ada 16 PDP yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa isolasi. Demikian pula di hari ini ada 4 ODP atau orang dalam pemantauan yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa isolasi. Kemudian ada sebanyak 17 orang dalam status orang tanpa gejala yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa isolasi. Dengan demikian, di hari ini keseluruhan jumlah PDP yaitu 9 orang. 9 PDP ini kalau kita bandingkan dengan beberapa hari lalu atau di kemarin pada tanggal 7, jumlah terakhir PDP sebanyak ada 25 orang, tetapi malam hari ini hanya tersisa 9 orang. Kemudian jumlah ODP sebanyak 727 orang, di mana ODP baru ini berasal dari 5 dari RSMM, 1 dari RSUD, 4 dari Puskesmas Timika, dan ada 4 orang yang statusnya dari PDP diturunkan statusnya menjadi ODP sebanyak 4 orang.
sehingga secara keseluruhan ada 14 ODP baru. Sementara untuk OTG baru, di hari ini ada 7 yang dilaporkan dari klinik Lanut, dan dengan bertambahnya 7 OTG ini, maka secara keseluruhan jumlah OTG di Mimika sebanyak 839 orang. Rekan-rekan pers sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa secara keseluruhan jumlah spesimen secara kumulatif sebanyak 1.773 spesimen. Di hari ini ada penambahan 20 spesimen yang dirujuk ke Jayapura. Dari 1.773 spesimen ini, 301 dinyatakan spesimen terkonfirmasi positif dengan real-time PCR, sehingga jumlah kasus kita berjumlah 301. Kemudian spesimen yang dilaporkan negatif yaitu berjumlah 1.237 spesimen. Di hari ini spesimen yang masih menunggu hasil pemeriksaan sebanyak 235, dan spesimen ini ada di Jayapura, dirujuk di Jayapura. Itu beberapa hal yang bisa kami laporkan kepada tim pers sekalian. Sekaligus pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pelaksanaan PSDD, pembatasan sosial diperluas dan diperketat, mulai hari ini telah dilaksanakan terutama di wilayah pasar pada jam-jam aktivitas mulai dari pukul 6 sampai jam 19.00, dan pembatasan di jalan raya dilaksanakan mulai dari jam 19.00 sampai jam 6 subuh atau jam 6 pagi. Di besok hari, tim secara lengkap akan melaksanakan selain pengawasan di mana kawasan pasar sentral, kawasan pasar lama, kemudian gorong-gorong, akan dilakukan pengawasan ketat terhadap 4 hal penting. Yang pertama adalah pengawasan terhadap penggunaan masker. Yang kedua adalah pengawasan terhadap jaga jarak, baik pada saat berada di lokasi pasar dan maupun pada saat berbelanja. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap cuci tangan. Setelah itu ada pengawasan tertib lalu lintas, yang mana setiap pelaku perjalanan atau pengunjung yang datang di area-area pasar akan ditertibkan dengan atau akan diawasi selain dengan menjaga jarak maupun dengan menggunakan masker, tetapi juga menggunakan helm standar, yang mana helm standar ini harus dilengkapi dengan kaca penutup wajah atau face shield. Jika tidak, maka sudah pasti akan dikenakan sanksi oleh petugas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat yang besok akan melakukan aktivitas di pasar sentral, pasar lama, kemudian pasar gorong-gorong, maka kami harapkan untuk dapat bekerja sama dan tertib untuk melaksanakan 4 aturan yang
ditetapkan. Kita tetap melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita, tetapi kami memohon dengan hormat kerjasama daripada seluruh warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, taat untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan tetap menggunakan masker dan tetap sesering mungkin melakukan cuci tangan, dan yang berikut adalah menjaga jarak. Jika berkendaraan, maka tetap menggunakan helm, membawa surat kelengkapan kendaraan, dan menggunakan helm standar yang dilengkapi dengan penutup wajah. Yang berikut, rekan-rekan pers, kami juga menyampaikan mulai di besok hari, khususnya untuk pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan keluar Timika menggunakan pesawat udara, maka bisa melakukan atau mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi dari Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, yang mana nanti bisa diambil formatnya pada gugus tugas COVID-19, baik yang di posko kesehatan maupun di sekretariat di Hotel Grand Mosa. Kemudian dari surat permohonan itu wajib untuk melampirkan surat pengantar dari pihak kelurahan maupun kampung, serta melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain. Jika kalau perjalanan keluar Timika bersifat kedinasan, maka wajib membawa surat pengantar ataupun bukti surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Warga masyarakat bisa saja menghubungi nomor kontak person, yaitu di 0813 4408 5714, atau di nomor kontak 0852 419 57463. Ini adalah dua nomor kontak yang bisa dihubungi. Cukup dengan mengirimkan dokumen yang bisa dikirim secara soft copy ke dua nomor ini. Kemudian nanti dari sekretariat gugus tugas akan melakukan telaah dan verifikasi, melakukan pemeriksaan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke tim gugus tugas kesehatan. Untuk selanjutnya, tim gugus tugas kesehatan yang akan mengatur waktu dan tempat pemohon untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan nanti akan disampaikan kembali atau dihubungi kembali oleh sekretariat di gugus tugas COVID-19 Mimika. Nah, kami mencoba untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para calon pelaku perjalanan yang ingin mendapatkan surat rekomendasi untuk keluar dari atau untuk melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Rekan-rekan pers, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan bahwa semua pemeriksaan yang diajukan melalui tim gugus tugas untuk saat ini tidak dipungut bayaran. Nanti kita lihat perkembangan ke depan terkait dengan ada biaya administrasi. Tentu saja setelah ada peraturan Bupati ataupun surat keputusan Bupati Mimika selaku Ketua Gugus Tugas. Tentu saja kami akan menyampaikan ini kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Dan perlu diketahui, surat rekomendasi hanya bisa diterbitkan oleh Ketua Gugus Tugas
Percepatan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika, itu jika melakukan pemeriksaan pada fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Di luar fasilitas kesehatan tersebut, maka kami tidak akan memberikan rekomendasi untuk melakukan perjalanan keluar Timika. Kami pikir itu beberapa hal yang bisa disampaikan dari tim gugus tugas kepada seluruh warga masyarakat Mimika. Pesan kami yaitu tetap bekerja sama dengan tim pelaksanaan PSDD. Kita lihat bahwa sudah ada kemajuan-kemajuan meskipun masih ada terjadi penambahan kasus, tetapi jumlah pasien yang dilaporkan sembuh itu pun menunjukkan salah satu indikasi bagaimana tim gugus tugas, terutama tim medis di rumah-rumah sakit, ini masih tetap bekerja. Demikian pula tim kesehatan yang ada di puskesmas masih juga tetap melakukan pelayanan, baik untuk tes cepat antibodi untuk keperluan para pelaku perjalanan yang akan berangkat keluar kota Timika, maupun tim puskesmas yang masih tetap melakukan pelayanan kesehatan esensial dan juga melakukan tracing kontak terhadap masyarakat yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus-kasus yang sudah ditemukan dan dilaporkan. Kami tetap berharap PSDD ini bukan berarti masyarakat diambil haknya, tetapi yang kami mau sampaikan bahwa sebagaimana instruksi Bupati, kondisi hari ini kita berada pada masa pra-new normal. Kita coba beradaptasi dengan bagaimana situasi COVID-19 di Mimika, tetapi juga kita secara bersama-sama mencoba untuk bangun, bangkit, dan kemudian bisa kembali beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik ekonomi orang per orang, ekonomi keluarga maupun ekonomi daerah. Oleh karena itu, mewakili tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, kami berharap agar masyarakat yang tidak memiliki kegiatan apapun pada siang hari, kami mohon untuk tetap tinggal di rumah. Sementara masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di besok hari, baik sebagai ASN, baik sebagai karyawan swasta, baik sebagai pekerja harian, petani, atau apapun pekerjaannya, tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan 3 cara yang paling sederhana, yaitu tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, baik social distancing maupun physical distancing, dan yang terakhir, sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir lebih kurang 20 detik. Sebelum menyentuh wajah Anda, terutama mata, hidung, dan mulut, maka kami mengingatkan Anda kembali untuk sesering mungkin atau rajinlah mencuci tangan. Itulah beberapa informasi dan juga himbauan serta harapan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika. Kami berharap bahwa dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Mimika bersama tim gugus tugas ini, maka COVID-19 dapat kita atasi, dapat kita kendalikan. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Rekan-rekan pers, kita punya waktu sampai 15 menit ke depan. Kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan pers, ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Sepianto, Pak Rey. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, Pak Rey, kalau kita lihat dari tren kenaikan kasus dalam 2 minggu terakhir,
dalam 1 minggu ini ada kenaikan kasus sebanyak 29 atau rata-rata 4,1 kasus dalam 1 hari begitu. Nah, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu atau dari 25 Mei sampai 1 Juni ada sekitar 71 kasus yang bertambah dalam 1 minggu itu atau 10,1 kasus. Dari tren kenaikan kasus ini saya mau konfirmasi, Pak Rey, apakah ini menunjukkan bahwa puncak pandemi sudah dilewati ataukah ada kendala dalam pemeriksaan sampel sehingga data-data menunjukkan penurunan yang sangat jauh begitu. Kalau kita lihat di daerah-daerah transmisi ke lokal yang perkembangannya hampir sama dengan Mimika seperti Jayapura, justru masih dalam tren kenaikan kasus yang sangat tinggi begitu. Saya mohon untuk ada penjelasan sedikit soal itu. Kemudian tadi sudah Om Bur tadi ada bincang-bincang di awal tadi. Saya mau konfirmasi juga soal itu bahwa sekarang ini anggapan masyarakat bahwa virus ini tidak berbahaya seperti itu. Artinya juga ada data-data yang masyarakat lihat mungkin dari case fatality rate-nya yang hanya sekitar 1,6% dan rata-rata orang yang meninggal adalah semua memiliki penyakit bawaan komorbid. Sementara recovery rate-nya sudah sampai 45,5%. Bagaimana sehingga kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya virus ini tetap berbahaya ataukah memang tidak berbahaya? Saya minta bagaimana Pak Rey bisa menjelaskan itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan protokol kesehatan. Kami mencoba untuk mewawancarai beberapa pelaku usaha dalam skala besar begitu, mungkin seperti pusat perbelanjaan yang menjadi pusat keramaian begitu. Tapi ini beberapa hari lalu, saya tidak tahu perkembangannya hari ini dan kemarin, bahwa mereka masih tetap mengikuti protokol kesehatan yang mengacu pada peraturan Kemenkes dari awal. Tetapi sekarang kan kita sudah memasuki era yang baru begitu ya, menuju era itu artinya mungkinkah ada sedikit protokol yang diperkuat atau ada perubahan yang benar-benar menjadi sebuah aturan yang menjadi acuan bagi pelaku usaha dan sebagainya begitu. Artinya bahwa pelaku-pelaku usaha sekarang ini atas inisiatif mereka sendiri untuk melakukan itu. Apakah memang akan dibuat peraturan yang secara mengikat dari pemerintah melalui dinas kesehatan kah atau bagaimana dari tim gugus tugas sehingga protokol kesehatan itu benar-benar bisa diterapkan di semua tempat begitu, terutama di pusat-pusat keramaian begitu. Artinya bahwa ketika new normal atau pra-new normal ini kan menurut saya yang satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah memperkuat protokol kesehatan karena untuk memberitahu satu persatu orang kembali kesadaran pribadi begitu Pak Ria. Jadi mungkin ada penjelasan terkait mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang lagi, rekan-rekan pers, silakan. Malam Pak Rey. Selamat malam, Mas Ani. Ya, malam Pak Rey. Pak Rey, yang saya agak menyambung sedikit dengan Septianto, bahwa sekarang itu orang sudah menganggap remeh, kayaknya sudah menganggap remeh, atau mereka sudah terlalu jengah dengan COVID ini. Mungkin dari Dinkes ada membuka lowongan untuk relawan kah supaya orang yang menganggap remeh itu kerja di bantu di ruangan COVID itu supaya mereka bisa merasakan gitu. Terus yang kedua untuk new normal ini apakah dari kebijakan dari pemerintah tidak ada yang istilahnya
membatasi pasar, misalnya begini Pak Rey, misalnya di pasar itu ada Satpol PP yang jaga, kemudian orang diharuskan pakai masker atau apa, karena kita lihat waktu PSBB pun, waktu diperketat itu pasar itu masih sangat bebas begitu. Kemudian ditambah lagi new normal ini, orang sudah semakin kayak apa ya, ya masa bodoh lah. Itulah maksud saya, apakah ada langkah pemerintah untuk mempertegas protokol kesehatan untuk di area-area yang memang sangat sensitif. Terus yang ketiga, pertanyaan saya, dengan adanya 3 pejabat yang terinfeksi corona, apakah ada langkah-langkah dari pemerintah untuk mungkin itu kan Hotel Moza berarti kan tidak steril, Pak Ri. Apa yang dilakukan pemerintah terhadap Hotel Moza, karena saya lihat kegiatan masih ada di sana terus begitu. Apakah itu aman, Pak Ri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Ani, satu lagi. Oke, kalau tidak ada, saya cukup menjawab. Ya. Ronald. Silakan. Selamat malam, Pak Rey. Malam, Om Ronald. Selamat malam, Pak Rey dan semuanya. Maaf, Hormat. Berita Mimika. Siap. Terima kasih, Pak Rey. Mau tanya, apakah memang pemerintah daerah ada rencana untuk memindahkan tempat pertemuan yang biasa di Hotel Moza ke tempat lain? Dengar rencana pemindahan itu. Karena di Moza itu sudah boleh dikatakan kuning, karena bukan hanya pegawai yang tertular situ, tapi karyawan juga katanya ada yang isolasi dan ada beberapa yang sudah dirumahkan. Itu Pak Rey, makasih. Demikian Pak Rey. Selamat malam. Selamat malam. Lanjut, Om Mirsum. Pak Rey, saya mau tanya saja. Saat ini kan pihak sekolah sudah mulai membuka pendaftaran. Dan tidak lama lagi akan dilangsungkan pembelajaran di sekolah, kalau tidak salah tanggal 19 ya. Sudah kembali aktif. Bagaimana penekanan dari Dim Gugus kepada sekolah-sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolah-sekolah, termasuk mungkin mengatur ruang kelasnya seperti apa dan sebagainya. Terima kasih Pak Rey. Moritz satu, Pak Rey. Oh, Moritz, silakan. Baik. Baik, Pak Rey, terkait dengan penerapan ini, new normal ini, apakah ada aturan atau semacam ketentuan khusus bagi pihak atau keluarga yang ingin merayakan pesta pernikahan, misalnya? Apakah ada aturan atau protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat atau bagaimana? Mungkin itu, Pak Rey. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Pak Sufianto. Kasus. Nah, sama juga dengan di daerah lain. Oleh karena itu, kalau mau menentukan apakah kita sudah ada di puncak kasus, menurut kami sebenarnya belum. Karena kalau kita lihat kasus, saya senang sekali Pak Sufianto bisa menghitung rata-rata baik menurut periode waktu minggu, kemudian tadi ada 10, rata-rata 10 kasus per hari, tapi sebelumnya 4 kasus per hari, itu menunjukkan bahwa kecepatan penemuan kasus itu cepat, tetapi ada bottleneck atau ada sumbatan ketika harus melakukan pemeriksaan.
Oleh karena apa? Sampai hari ini hanya satu mesin yang bisa digunakan, yaitu mesin PCR yang ada di klinik Kuala Kencana milik PT Freeport Indonesia. Sedangkan mesin PCR yang ada di RSUD, kami masih menunggu teknisi untuk datang supaya bisa men-setting itu kembali karena ada sedikit gangguan teknis. Nah, kecepatan penemuan kasus dan juga jumlah kasus yang dilaporkan hari per hari itu masih rata-rata di bawah yang diharapkan. Oleh karena itu, ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya masyarakat harus percaya di seluruh dunia, di nasional, provinsi, dan Kabupaten Mimika, kita bisa lihat bahwa fenomena ini sama dengan fenomena HIV tahun 96, yang mana jumlah orang yang ditemukan hampir sebagian besar tidak bergejala. Ketidakpercayaan masyarakat ini memberikan gambaran yang sama persis. Nanti setelah banyak orang yang sakit, kemudian bahkan meninggal, baru masyarakat mulai percaya. Apapun kondisi hari ini, kalau teman-teman bisa memflashback lagi kondisi 2 bulan lalu, sudah kami sampaikan di awal bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana berhadapan dengan mispersepsi. Tantangan terbesar bagaimana berhadapan dengan ketidakpercayaan terhadap masalah kesehatan yang terjadi. Namun kami menyampaikan bahwa sampai hari ini, kondisi secara nasional termasuk di Kabupaten Mimika masih dinyatakan sebagai bencana non-alam. Kita masih ada dalam status kegawat daruratan kesehatan masyarakat atau public health emergency. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya semuanya belum aman, apalagi belum ada vaksin. Mungkin masyarakat bisa melihat bagaimana campak atau penyakit varicella yang paling sering disebut dengan cacar air. Ketika awal-awal 1-2 orang terkena, bahkan kemudian akan menyebar secara merata, setelah semua memiliki imunitas, baru bisa terlindungi. Hari ini baru 301 orang yang dinyatakan sebagai kasus, dan mereka kemungkinan sudah memiliki antibodi. Tetapi dari hitung-hitungan kami, lebih dari 4.000 lebih kasus di 2 distrik yang terdampak, Mimika Baru, kemudian distrik Wania, maupun distrik lain rata-rata 2%, kita semua belum memiliki antibodi. Kalau mau menunggu vaksin, vaksinnya masih di akhir tahun 2021, itu pun kalau cepat. Komunitas atau imunitas masyarakat itu bisa terjadi jika ada sebagian besar kelompok yang divaksin atau menerima imunisasi. Tapi sampai hari ini belum ada imunisasi apapun. Jadi jumlah atau tingkat kepercayaan atau respon masyarakat ketika mereka tidak percaya dengan kasus ini, kami berpikir bahwa inilah tugas dan peran kita semua untuk tetap meyakinkan masyarakat bahwa kita sedang ada dalam ancaman kegawat daruratan kesehatan dengan COVID-19. Sebenarnya disitulah peran kita semua termasuk tim pers untuk bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa ada kasus kegawat daruratan masyarakat yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi oleh kita di Timika. Kita bersyukur bahwa di bulan Maret itu begitu banyaknya jumlah PDP. Rata-rata bisa ada dalam 30 hari setiap hari. 30 kasus setiap hari. Kemudian berkurang sampai hari ini ada 9. Tetapi lebih dari 1.500 orang yang masih statusnya dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan maupun orang tanpa gejala. Orang-orang tanpa gejala yang juga sebagian di antara mereka adalah positif, inilah yang mestinya kita waspadai. Pergerakan orang ke orang, pergerakan manusia, pergerakan penduduk, inilah yang menyebabkan virus ini berpindah. Jadi terkait dengan peak atau puncak kasus, kami pikir kita belum sampai ke situ. Masih panjang karena pemeriksaan
tetap masih menjadi hambatan, yaitu keterlambatan dan juga kemampuan untuk pemeriksaan. Tetapi satu hal yang membuat kita merasa bahwa kita harus keluar dari kepanikan, kita harus keluar daripada situasi di mana ekonomi menjadi persoalan terberat dan terbesar kita, yaitu dengan kita tahu bagaimana model cara pencegahan, kemudian cara penularan, tetapi juga cara pengendalian. Misalnya, kondisi hari ini ekonomi bisa berjalan, tetapi kita menerapkan new normal, yaitu menjaga jarak, kemudian dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sesering mungkin. Pertanyaannya, apakah perlu kita bikin protokol kesehatan lagi? Di tempat-tempat umum itu kami perhatikan di pusat perbelanjaan modern. Seorang keluarga, ibu dan bapak pergi belanja, menggunakan masker, tapi anaknya, bayinya, balitanya itu tidak digunakan masker. Ini jadi persoalan. Kami sudah memperhatikan ini, kami tim waktu hari Sabtu pergi berkunjung ke beberapa tempat, termasuk pusat perbelanjaan modern yang ada di Mimika, di kota Timika. Kami melihat ada cairan desinfektan yang dipasang di situ. Saya pikir itu sudah sangat membantu, tapi lama-kelamaan itu tidak akan menjadi efektif. Karena banyak hal yang harus diterapkan di situ. Terutama anak-anak yang berusia kurang dari 1 tahun masih tetap ada di dalam pusat perbelanjaan dan tidak menggunakan masker. Ini menjadi hal yang memang keluarga oleh para orang baru. Pemerintah pusat ini akan kita terapkan di Timika dan sesering mungkin akan dilakukan pengawasan di masa PSBB sampai PSBB menuju new normal. Itu tadi pertanyaan dari Pak Sevianto. Saya pikir saya sudah menyampaikan itu. Sama juga dengan Mas Hani, lebih kurang sama. Promosi, bagaimana cara pencegahan, promosi terhadap pelaksanaan new normal, itu menjadi penting saat ini. Kalau kita lihat, tim medis sudah mampu untuk menyembuhkan orang. Tim medis sudah mampu untuk bagaimana mendeteksi, merawat, mengobati, mengisolasi. Tantangan terbesar hari ini adalah tantangan pada tatanan sosial kemasyarakatan, baik tingkat kepercayaan, sikap, maupun perilaku atau behavior. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan tim gugus tugas dengan cara melakukan apa yang sudah disampaikan oleh tim gugus tugas. Terkait dengan ada sejumlah kasus yang disampaikan, bukan persoalan pejabat atau tidak. Ini memberikan gambaran bahwa COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang kelompok usia, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama. Jadi, kondisi sampai hari ini, entah dia karyawan, entah dia aparatur sipil negara, ibu rumah tangga, bayi balita, semua kasus kalau kita lihat menurut distribusi umur, distribusi pekerjaan merata, kecuali satu, yaitu jenis kelamin. Masih banyak laki-laki yang tertular. Sehingga kami berpikir bahwa bukan karena status sosial mereka terinfeksi. Karena begitu banyak OTG yang sudah dinyatakan terinfeksi, baru 301 yang sudah ditemukan. Yang lainnya itu masih banyak ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kewaspadaan kita masih menjadi penting. Yang berikut terkait dengan dari Pak Ronald, terkait dengan salah satu hotel,
kami tidak berani mengklaim bahwa kasus itu ada di situ. Kami tidak mau membuat klaster baru jika tanpa melakukan tracing kontak. Kami sedang menyelesaikan tracing kontak dari kasus per kasus. Sehingga kami berharap kerjasama dari rekan-rekan pers untuk tidak lebih dini mengklaim atau menjudge atau membuat masyarakat menjadi khawatir bahwa ini ada klaster baru di sini karena pejabat sering kumpul di sini, sering melakukan pertemuan-pertemuan. Tidak, kami berharap supaya ini tidak dibuat sehingga membuat orang semakin resah. Karena berikan kami kesempatan untuk kami masih menyelesaikan tugas kami untuk tracing. Toh nanti juga kalau akan ada temuan-temuan atau kajian-kajian baru, kami akan menyampaikan ini kepada teman-teman pers. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Irsul, saya pikir sampai hari ini pembelajaran hari ini maupun pembelajaran pada tahun ajaran baru tetap masih menggunakan protokol kesehatan, yaitu anak-anak sekolah belum diizinkan untuk mengikuti pendidikan langsung bertatap muka atau langsung ada di ruang kelas. Tapi kondisi hari ini masih tetap pembelajaran dari rumah itulah yang harus diterapkan. Nanti kita lihat ke depan, di bulan Juli, di bulan Agustus, tetapi kami masih sangat pesimis bahwa dengan keberadaan kasus hari ini yang banyak belum ditangkap karena pemeriksaannya pun terlambat, keterbatasan alat tes, ini kita belum bisa menyimpulkan bahwa sekolah, kantor ini sudah aman. Satu hal yang perlu dicatat bahwa kondisi hari ini yang harus kita lindungi yaitu penduduk lansia atau lanjut usia dan juga anak-anak. Sehingga sampai saat ini tim gugus tugas, saya pikir di bulan depan pun pasti pembelajaran pasti masih akan diberlakukan dari rumah. Dan yang terakhir, dari Pak Maurits, siap. Dengan masa pra-new normal, Pak Maurits bisa diulang tadi pertanyaannya, Baik, Pak Rey. Mungkin terkait dengan masa pra-new normal ini, itu apakah ada ketentuan atau aturan khusus terkait dengan protokol kesehatan bagi keluarga atau pihak yang ingin menggelar prosesi pernikahan? Nah. Baik, betul. Jadi apapun namanya mengumpulkan banyak orang, protokol kesehatan tetap berlaku. Yaitu, pertama kalau mengumpulkan banyak orang maka maksimal hanya 50%. Setelah itu menggunakan masker, menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain atau physical distancing, dan menyediakan tempat cuci tangan. Namun yang harus kita ingat bahwa aktivitas apapun sampai hari ini tetap masih dalam pengawasan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Sehingga kami sangat berharap seluruh warga masyarakat yang hendak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, sangat bijaksana jika permohonan izin ini disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kami pikir itu, Pak Maurits. Siap. Makasih, Pak Rey. Oke. Pak Rey, satu. Pak Rey, apa lagi, Pak Rey? Ya. Pak Rey, saya satu pertanyaan, Pak Rey. Oke, dari Liputan 4. Ya, Pak Rey. Ya, Pak Rey, kita tahu sendiri, Pak Rey, angka terkonfirmasi bahwa positif COVID-19 ini cenderung kepada kaum laki-laki. Ya. Mungkin ada kajian-kajian yang secara ilmiah dari tim gugus bahwa kenapa penyebabnya cenderung kepada laki-laki. Sebab kita tahu sendiri di pasar-pasar itu kaum perempuan sangat banyak pokoknya di pasar-pasar lah, di mana tempat-tempat keramaian pasti cenderung pada kaum perempuan. Mungkin
ada apa yang perlu Jubir sampaikan kepada kami supaya kami bisa menyampaikan bahwa ini loh. Demikian, Pray. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Ronald. Siap, makasih Pare. Pare ada ini saja saya tidak bertanya, saya hanya ini aja. Apakah memang benar bahwa kalau misalnya kita wartawan bisakah untuk tes swab? Oke. Baik. Saya mewakili semua karena teman-teman semua mau kalau dilakukan swab, tapi kalau Baik. PCR mungkin masih banyak yang lari. Siap. Terima kasih, jawab Pare. dari, Ronald mau keluar negeri nggak apa? saya jawab dari pertanyaan Pak Ronald. Saya bilang bisa. Bisa. Ya. Dengan catatan pertama kita rapid ulang dulu, baru kemudian kita swab. Swab untuk pemeriksaan PCR itu bukan segala-galanya. Tapi mengkaji informasi awal dan kemudian kita masuk pada tes screening, apalagi teman-teman kan tidak punya riwayat kontak dengan kasus. Tapi pada prinsipnya tim media COVID-19 di Timika itu adalah bagian dari gugus tugas. Kenapa tidak? Kalau hanya sekitar 19-20 orang kan tidak masalah. Jadi Pare langsung swab saja sudah, Pare. Ya? Langsung swab, aduh jangan PCR lagi, lama lagi. Silakan kalau begitu Ibu Titin ada di sini atau Tante Epin kumpul KTP baru besok kita kirim ke RSUD untuk diswab. Siap. Sebagai bentuk apresiasi penghargaan kepada teman-teman pers yang tetap ada terdepan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini adalah besar. Terima kasih banyak, Pare. Makasih, Pare. Nah, saya minta tolong untuk Tante Epin dari Radar Timika untuk mengumpulkan KTP dari teman-teman pers. Kita jadwalkan apakah dari Sabtu kah? Boleh, Pare. Baik. Setuju. Siap. Ya. Yang lain juga harus terima kasih ke saya karena saya yang bertanya. Tapi masalahnya yang antri di Jayapura banyak itu, kita kapan diumumkan itu? Udah. Yang antri di Jayapura itu kan kirimannya di ke Jayapura. Kita punya masih untuk running 100 masih ada di sini. Siap, makasih Pare. Siap. Kemudian dari Liputan 4, saya pikir ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Di dunia itu pembawa masalah kesehatan itu laki-laki, terutama pada kelompok usia produktif. Itu secara umum, termasuk kasus COVID ini. Nah, di Timika proporsi terbesar adalah laki-laki, karena hampir sebagian besar mereka ada di karyawan yang bekerja di PT Freeport. Nah, kalau mama-mama di pasar, ini pada subpopulasi yang berbeda. Tetapi apapun, kalau kita lihat laki-laki, baik pada masalah, contoh, HIV, laki-laki yang banyak. Kemudian kejadian kematian pada kecelakaan sehingga terjadi kehilangan usia harapan hidup yang tinggi, itu juga pada laki-laki. Termasuk misalnya IMS, infeksi saluran, infeksi saluran pernapasan, menular seksual. Sudah bicara COVID tapi sudah lupa IMS. Nah, jadi itulah sebenarnya kalau COVID bagaimana? Ini menunjukkan bahwa pergerakan laki-laki jauh lebih tinggi. Mama di pasar itu mereka ada di satu titik, tetapi mereka tidak bergerak kemana-mana. Tapi laki-laki yang dari satu titik ke titik lain dalam sehari mungkin bisa ada di 3-4 lokasi. Kalau tidak 3-4 lokasi, paling enggak 3 lokasi, dan tetapi dia berjumpa dengan jumlah orang yang lebih banyak. Ini data-data kesehatan berdasarkan hasil survei kesehatan yang dilakukan maupun jurnal-jurnal kesehatan seperti itu. Kalau gambaran mama yang di pasar ya mereka yang sebenarnya pelaku ekonomi di sana. Dan sebagian kecil adalah laki-laki. Satu hal yang memang dari pertanyaan ini sangat menarik adalah kami berpesan kepada semua laki-laki, terutama pada kelompok usia antara 20 sampai 49 tahun, lakukanlah protokol kesehatan. Supaya COVID-19 ini tidak dipaparkan atau tidak ditularkan, tidak dibawa pulang ke rumah. Sehingga di dalam rumah itu ada penduduk lansia. Di dalam rumah itu ada anak-anak
bahkan bayi yang imunitasnya itu belum lengkap. Saya pikir ini tolong disampaikan kepada para kaum laki-laki, penduduk laki-laki yang ada di Timika. Teman-teman pers, saya pikir itu sekarang sudah pukul 8.30, 20.30. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Sampai jumpa besok kita di lapangan. Besok kami akan ada di Pasar Sentral, ada di Pasar Lama, lokasi Pasar Lama, dan juga di Gorong-Gorong. Mohon dukungan, kerjasama, serta doa daripada rekan-rekan pers, supaya apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Mimika dalam kondisi pandemi COVID. Tetap melakukan protokol kesehatan, tetap memberitakan informasi yang objektif, dan kemudian tetap tulisan teman-teman pers ini itu yang selalu dirindukan oleh masyarakat. Saya punya pengalaman itu hampir setiap hari itu setelah konferensi pers orang akan mulai mencari berita-berita, baik berita Mimika, Tabaus, Liputan 4, Papua 60 detik, Radar Timika, seputar Papua, maupun MCTV dan sejumlah media yang ada di Timika, Timika Express, gitu. Jadi saya pikir itu teman-teman pers, terima kasih banyak. Selamat bekerja, tetap jaga kondisi kesehatan, tetap sehat. Sampai jumpa di besok hari. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tim Kominfo Kabupaten Mika yang kerja sangat luar biasa di belakang layar, di balik semua pemberitaan ini. Terima kasih dan selamat malam. Malam, Pak Ray. Waalaikumsalam. Selamat Terima malam. kasih Kominfo. Malam, Pak Ray. Hormat, Om Ronald, malam. Data sudah yang mau swab.